Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada. Jadi, hari ini kita akan mempelajari salah satu tenses di dalam bahasa Inggris. Apa itu? Pastinya kalian sudah tahu, karena dalam judul video kali ini kita akan mempelajari simple future tense. Buat kamu yang belum tahu apa itu simple future tense, tonton video ini sampai nanti atau sampai akhir, oke? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang function. Apa itu function dari simple future tense? Nah, function dari simple future tense adalah to express something that will be done in the future, yang artinya masa depan. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang suatu hal atau kejadian atau perbuatan yang akan terjadi di masa depan. Seperti 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, besok, nanti, bulan depan, minggu depan, tahun depan. Nah, itu semua contoh dari masa depan. Oke. Lalu kita akan membahas tentang time signal atau petunjuk waktu. Jadi, time signal yang digunakan di dalam simple future tense adalah next, tomorrow, and later. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola atau rumus. Jadi, pola yang digunakan di dalam simple future tense terdapat 2 tipe. Yang pertama, menggunakan will, yang kedua menggunakan going to. Oke, sekarang kita akan menggunakan pola will terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan membuat kalimat positifnya. Polanya adalah subject plus will plus verb 1. Dan contohnya adalah I will study next month. Aku akan belajar bulan depan. Nah, atau jika kalian ingin menggunakan kalimat nominal atau kata benda, kata sifat, atau semacamnya selain dari kata kerja, polanya adalah subject plus will plus be plus kata nominalnya. Dan contohnya adalah I will be late tomorrow. Aku akan telat besok. Oke. Nah, yang kedua, kita akan membuat kalimat negatifnya. Polanya adalah subject plus will plus not plus verb 1. Oke. Dan contohnya adalah I will not study next month. Aku tidak akan belajar bulan depan. Oke. Dan untuk kalimat nominal ya, polanya adalah subject plus will plus not plus be plus kata nominalnya. Dan contohnya adalah I will not be late tomorrow. Aku tidak akan telat besok. Nah, yang ketiga, oke, kita akan membuat kalimat tanya. Oke, kita akan membuat kalimat pertanyaan. Polanya adalah will plus subject plus verb 1 tanda tanya. Dan contohnya adalah will you study next month? Apakah kamu akan belajar bulan depan? Tanda tanya.
untuk kalimat nominal ya, polanya adalah will plus subject plus be plus kata nominalnya. Dan contohnya adalah will you be late tomorrow? Apakah kamu akan telat besok? Nah, itu adalah pola-pola dari penggunaan kata will. Selanjutnya, kita akan mempelajari pola menggunakan going to. Oke? Alright, sekarang kita akan membahas menggunakan going to. Yang pertama, kita akan membuat kalimat positif ya. Dan polanya adalah subject plus to be plus going to plus verb 1. Dan contohnya adalah I am going to watch movie next week. Aku akan menonton film minggu depan. Oke. Dan yang kedua, kita akan membuat kalimat negatifnya. Polanya adalah subject plus to be plus not plus going to plus verb 1. Contohnya adalah I am not going to watch movie next week. Aku tidak akan menonton film minggu depan. Oke. Dan yang ketiga, kita akan membuat kalimat pertanyaan. Polanya adalah to be plus subject plus going to plus verb 1 tanda tanya. Dan contohnya adalah are you watch movie next week? Apakah kamu akan menonton film minggu depan? Nah, itu adalah pola-pola dalam menggunakan going to. Lalu, apakah perbedaan dari will dan going to? Nah, untuk perbedaan will dan going to adalah kalau will itu dibicarakan dengan spontan. Oke, jadi rencananya 50% akan terjadi atau 50% tidak akan terjadi. Bisa saja gagal karena dibicarakan dengan spontan. Berbeda dengan going to. Going to sudah memiliki rencana dari jauh-jauh hari. Oke, jadi rencananya itu akan 100% terjadi karena sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Oke. Lalu sekarang apa perbedaan will dan shall? Nah, sebenarnya will dan shall itu sama. Yang berbeda adalah will menggunakan semua subjek. Ya, bisa menggunakan semua subjek seperti I, you, they, we, he, she, it. Nah, untuk shall hanya bisa digunakan dengan I dan we. Oke, itu adalah perbedaannya. Nah, gimana? Udah paham? Jika iya, bagus. Jika belum, kamu tonton video ini dari awal, lalu pahami benar-benar hingga kamu paham apa itu simple future tense. Oke. Dan hanya sampai sini video kali ini. Bye guys.